Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayati ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cinta ini. Yang kedua, selawat mengirim salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 Desember 2024, dan kita hadir di Masjid Ikhlas Jalan Seroja Medan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan mengalami namanya kematian. Itu sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak pun nanti, enggak pun yang akan datang, tapi intinya pasti akan kita mengalami kemeninggalan. Kaum muslimin, walikuli ummatin ajal. Rasul mengatakan setiap umatku akan mendatangi yang namanya ajal. Wa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika datang nanti ajal, tidak mengenal yang namanya waktu. Aina, di mana? Tempat kita di mana? Di Medankah? Jakartakah? Yang jelas tempatnya sudah pasti Allah tentukan. Man, siapa? Presidenkah dia? Rakyat jelatakah dia? Rajahkah dia? Sudah pasti. Mata, kapan? Waktukah kita tua, kecil? Yang jelas, yang namanya kematian pasti Allah datangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kematian itu bukan akhir dari perjalanan kita. Orang menganggap bahwa ketika kita meninggal sudah habis semua. Kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Inilah yang kita keliru. Kaum muslimin perlu kita ketahui bahwasanya apa saja yang kita perbuat di dunia ini, efeknya nanti akan kita hadapi di dalam kubur. Itu sudah pasti dalam kubur. Baru nanti diproses dalam kubur, baru nanti di padang mahsyar. Itu sudah pasti. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pintar, pandai mempergunakan kesempatan yang Allah berikan ini, tidak sia-siakan. Inilah yang harus kita koreksi. Sudahkah kita berada di jalan yang Allah inginkan? Kaum muslimin, orang yang pintar adalah pandai mempergunakan waktu. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita rugi waktu, rugi umur, rugi harta, rugi semuanya. Kenapa? Karena belum bisa mempergunakan yang Allah inginkan. Inilah, kaum muslimin, ada 5 kenikmatan alam kubur, dan pula ada 5 yang namanya kesengsaraan yang kita hadapi dalam alam kubur. Jadi kaum muslimin, setiap alam itu pasti ada prosesnya. Bahkan kaum muslim di dunia saja kita, kalau melanggar aturan pasti diproses. Itu baru namanya hukum manusia yang proses. Bagaimana dengan hukum Allah? Jauh lebih yang namanya proses itu. Allah tidak mengenal siapakah dia. Yang jelas setelah meninggal masuk kubur, semua akan diproses tentang dipertanggungkan jawabannya. Jabatannya, dari mana dia memperoleh jabatannya sehingga dia mensukseskan begitu. Apakah umurnya dipertanyakan? Umur jelas. Kemana dibawa umurnya sehingga habis, dan apa yang dihasilkan dari umur. Kesehatan yang Allah berikan, sudahkah kita pergunakan kesehatan itu sehingga kita sampai sakit dan masuk kubur?
Jelas, sebelum sakit pasti banyak kesehatan. Masalahnya kemana Allah berikan kesehatan yang belum kita pakai sehingga kita berada dalam kubur. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kenikmatan di alam kubur yang pertama adalah orang yang menjaga yang namanya waktu sholat. Masya Allah. Ketika datang sholat, hayya 'alal falah, dia tidak segan-segan melangkahkan kakinya. Masya Allah. Inilah yang pertama, memiliki kenikmatan di alam kubur. Orang berpikir hari ini dunia nyata, akhirat hanyalah khayalan. Setelah masuk kubur baru dia melihat bahwasanya akhirat adalah kenyataan, dunia adalah hanya tinggal khayalan, hanya permainan belaka. Orang yang memiliki salat, menjaga waktu salat, Masya Allah, memiliki kenikmatan yang Allah berikan yang namanya di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar membaca Al-Quran. Setiap hari ada waktu gemar membaca Al-Quran dia, Masya Allah. Banyak kita lihat fenomena orang yang gemar membaca Al-Quran tidak pernah busuk yang namanya jasadnya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi hafiz Quran. Kaum muslimin, inilah. Hari ini kita lihat kaum muslimin banyak orang tidak pernah lagi memegang Al-Quran cuma di bulan Ramadan. Ini masalahnya. Padahal kaum muslimin, ketika kita membaca Al-Quran, kitab Allah, inilah yang menerangi daripada kehidupan kita nanti yang namanya di dalam kubur. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar bersedekah, Masya Allah, mengalir pahalanya. Ketika sholat kita tidak kita laksanakan lagi, baca Al-Quran sudah selesai, adakah amalan yang terus mengalir? Yaitu sedekah. Beruntunglah orang yang ketika hidup di dunia mempergunakan sedekah, membangun masjid, berinfak dan segala macam dipergunakannya. Kaum muslimin, banyak orang hari ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Pergunakannya kesempatan untuk bersedekah. Ada orang punya uang banyak tapi lupa dia bersedekah. Ya, kalau ahli warisnya bisa memberikannya dia untuk sedekah. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berinfakkan rezekinya pada jalan Allah, itulah yang terus mengalir sepanjang masa. Walaupun kaum muslimin yang bersangkutan sudah tidak ada, akan tetapi terus pahalanya mengalir, menerangi daripada kuburannya. Lalu yang keempat, kaum muslimin, ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya orang guru-guru mengaji yang mengajarkan Al-Quran, tidak. Ketika kita di bidang apapun, di bidang teknologi, di bidang pertukangan, di bidang apapun dia, manajemen apapun dia, kita beri ilmu kepada orang, menjadi rahmat, dan orang itu dipergunakannya untuk kemaslahatan umat, Masya Allah. Ini luar biasa kaum muslimin, terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, dan ilmu itu terus dipakai oleh orang sampai kapanpun yang bersangkutan telah tiada, maka pahalanya terus mengalir di alam kubur, Masya Allah. Lalu kenikmatan yang terakhir kaum muslimin apa? Yaitu anak yang soleh, doa anak yang soleh, Masya Allah. Mempersiapkan generasi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kita kaum muslimin. Anak yang soleh ini bukan hanya anak kandung, anak angkat pun yang kita didik, yang kita masukkan pesantren, yang mendoakan kita, Masya Allah kaum muslimin. Dan pahalanya terus mengalir, Masya Allah. Inilah luar biasa. Ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berada di alam kubur. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pergunakan kesempatan akhirat, pergunakan kesempatan dunia ini untuk menggapai akhirat. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5, yaitu kesengsaraan yang kita dapat daripada perbuatan kita di dunia, efeknya akan mengalir, yaitu yang namanya di alam kubur. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang paling adil. Setiap orang yang hari ini mungkin susah mencari pengadilan, hari ini susah yang namanya mendapat keadilan, tapi ketika hukum Allah nanti di akhirat, di alam kubur, tidak ada yang bisa. Banyak hari ini mungkin kita lihat bisa kita suap hakim jaksa, akan tapi pengadilan Allah akan ada. Inilah seharusnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang nyata sudah jelas bagaimana akhirat ini, berat orang untuk berbuat dosa. Inilah, tapi mereka lupa bahwasanya akhirat itu adalah mereka anggap adalah tidak ada. Dan kaum muslimin ketika mereka mengingkari akhirat, mereka sudah melupakan banyak nikmat Allah dan mereka hanya menunggu azab dari Allah. Yang pertama kaum muslimin, yaitu ketika kita berada di alam kubur dengan perbuatan kita, maksiat kita di dunia, ketika sampai diberi alas dari api neraka. Dan ini hadis Rasulullah yang mengatakan, Masya Allah kaum muslimin, ketika kita sampai banyak maksiat, bahkan sudah disambut dengan alas di alam kubur itu dengan api bara, api neraka. Masya Allah. Siapakah yang merasakan ini? Yang merasakan ini adalah ketika orang yang diazab di alam kubur, bahkan yang bisa melihat hanyalah orang-orang daripada golongan jin dan manusia tidak bisa melihat. Yang melihat adalah hewan-hewan dan segala macam bentuk. Inilah. Lalu yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkannya pemandangan di neraka. Masya Allah. Ketika kita sampai di alam kubur setelah diantarkan dan tidak ada yang menemani kita, apa yang menemani kita? Yang menemani kita adalah amal soleh. Itulah yang menemani kita. Salat kita, zakat kita, puasa, itulah kaum muslimin. Akan tetapi jika kita tidak memiliki apa yang Allah inginkan dan Rasul inginkan, maka sudah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Jika muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nanti bagaimana tempatnya nanti di api neraka. Inilah kaum muslimin, bagaimana orang kaum muslimin ketika berbuat maksiat, bahkan dia lupa ketika itu nanti dia akan mengalami bagaimana siksaan Allah yang berikan. Lalu yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan kuburnya hingga tulang-tulang semua kita berhancuran karena disempitkan, dihimpit. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita berdoa lapangkan kubur. Apa maksudnya? Inilah sebab banyak orang kaum muslimin, orang yang berbuat maksiat, meninggalkan salat, tidak berzakat, bahkan durhaka kepada orang tua, sebelum nanti Allah masukkan ke neraka, di alam kubur sudah himpit yang luar biasa. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah ditemani oleh wujud-wujud yang mengerikan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau adalah amal kita, bahkan kita ditemani dengan amal-amal soleh kita. Cuma masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak memiliki amal, tidak memiliki persiapan dalam menghadapi daripada alam kubur, inilah masalahnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memberikan peringatan yang luar biasa ini. Untuk apa? Ikhtibar bagi kita. Lalu kaum muslimin yang terakhir adalah orang yang ketika masuk ke dalam kubur, ketika dia ditanya tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat, maka dia akan dipukul pakai palu yang sangat besar. Dan ketika itu juga pecah semua, dibuat lagi. Apa maksudnya? Inilah orang-orang yang tidak mau sholat. Jadi kaum muslimin, as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang tadi saya beritakan adalah kenikmatan alam kubur. Kenikmatan alam kubur yang luar biasa dan siksaan alam kubur yang luar biasa ini menjadi pedoman bagi kita. Mari kaum muslimin, selagi kesempatan yang Allah berikan masih ada, ketika kita lihat hari ini betapa banyak kaum muslimin andai tolan kita hari ini yang telah tiada. Ini menjadi cerminan bagi kita. Kenapa? Mereka sudah merasakan bagaimana yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan. Tinggal kita hari ini bagaimana persiapan kita dalam menghadapi daripada alam kubur. Perbaikilah amal-amal kita. Kalau seandainya kita tahu bagaimana dahsyatnya alam kubur ini, enggan kita untuk berbuat kejahatan. Kenapa hari ini orang mau melakukan maksiat? Dia lupa bahwasanya ada akhir daripada kehidupan ini. Lupa dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada para sahabat kita. Ingatkan kepada andai tolan kita, ku anfusakum wa ahlikum naron. Ingatkan kepada mereka hari ini, yang mudah-mudahan mereka diingatkan oleh Allah untuk daripada menerima taubat daripada Allah, mengerjakan amal-amal yang soleh yang Allah inginkan dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.